cong 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 cang cong. Udah ketinggalan zaman pembelaan kayak begitu. Coba dong di tes spek dulu si CEO ini bener apa enggak lurus tes spek. Tes spek enggak tuh? Ya kan? Di dunia ini, di dunia entertain, dunia sosialita, dunia artis, hari begini mah kanan kiri oke mah udah nggak aneh. Makanya kita juga jangan dibutakan yang kita belaga nggak tahu ya. Kita masyarakat netizen udah pada berbulu semua. Ya udah tahu mana enak, mana enggak, mana asli, mana enggak, mana rakitan, mana yang cosplay. Ya kan? Udah tahu, tapi apakah karena kalau situasinya adem-adem baik aja kita mah nggak peduli ya. Tapi kalau udah kayak begini, hmm, jangan sampai gue bikin mabok, nanti gue sewa satu laki gitu kan, suruh tidur sama lo, gitu kan, coy metami jebang baik, iya kan? Udah, makanya berkali-kali aku bilang ya, ini masalah masih bisa diselamatkan, masih sangat bisa diselamatkan. Dengan persona, akhirnya kalian membuat sebuah gebrakan, bikin satu foto, ketemu mantan istri sama mantan suami bersama anak-anak. Pertama, kalian buatin konten atau enggak foto, sebarin aja atau minta siapa paparazzi atau karyawan-karyawan ambil foto. Top. Udah aja kan, lihat masyarakat, oh akhirnya walaupun kisahnya memang tidak harus balikan ya sekedar untuk anak. Ya kan? Itu. Terus buatlah sebuah persona-persona secara bertahap ya, gradually ya, secara berkala itu buat konten yang positif. Terus juga ada namanya pengambilan hati lagi ke netizen, perlahan-lahan ada apa namanya pengekspresian dalam tutur kata diperbaiki, dibenerin, jangan cuplang capleng cuplang campleng. Ingat, orang kalau lagi di atas bisa lupa sama daratan. Lu OKBS, lu lagi di atas, lagi ada banyak uang, akhirnya apa namanya, kalau jiwa kampung, jiwa OKB mah nggak bisa dibohongin dari ini, ya kan, kelihatan kan. Nah makanya lu udah tahu sekarang kan, jangan kayak orang kampungan di live mannerism sebagai cewek. Jangan live birahi-birahi lagi, jangan. Jangan pernah nunjukin live birahi karena nggak lucu lagi, udah lewat basi. Beda live romantis sama birahi itu beda. Nah, untuk CEO itu yang kedua. Yang ketiga, CEO lu suruh pindah dulu. Daripada nanti dari orang ahli-ahli agama buka bicara mati lu. Kalau dalam ahli-ahli agama, lu lebih malu lagi nanti dirujak. Kumpul kebo. Ya, udahlah kalian mendingan pisah dulu, malu aib kayak gitu tuh ya. Udah mah di rumah yang memang masih ada turut andil dari mantan suami, ya kan, segala macam sampai 90% lebih dari mantan suami ya, dari ayahnya anak-anak. Lu juga harus tahu diri sebagai mokono juga ada batasnya ya. Nggak bisa lu pakai-pakai properti sembarangan walaupun ada izin dari si janda, tapi ada yang the day kan bukan uangnya dia. Harus tahu diri. Setidaknya lu kan bukan yang bermain sama yang lebih tua, yang kaya, bukan kali pertama kan. Bukan kali pertama kan lu ngelakuin ini, masa lu nggak tahu permanen kayak begini ya. Sedekat-dekatnya, seroyalnya pasangan lu yang ngebiayain, lu juga harus bisa baca situasi dong. Lu harus tahu dong orang-orang di belakangnya. Kelihatan banget lu mainnya nggak pinter, pengalamannya kurang. Mungkin lu sering mainnya sama janda-janda yang memang nggak selevel kayak dia kayaknya. Selama ini level-level di bawah, gua rasa ya. Nanggung-nanggung, lu sekarang dapet. Tapi lu ternyata jadi kayak orang dongo, jadinya kayak orang, oh, gua mau ngapain ya, gitu loh. Jadi bingung kan lo, jadi kayak bingung gimana cara gue pattern gue harus gimana ya, gimana. Nah makanya nggak usah ribet kalau kata aku mah, tenang, lu nggak usah panik. Intinya tahu diri, dan lu tahu siapa yang lu pacarin kan, dan lu tahu detailnya bagaimana perputaran kehidupannya, uangnya bagaimana. Nggak usah ditengil-tengilin, ini udah nasi menjadi bubur, udah menjadi konsumsi masyarakat. Lebih baik lu secara terpisah bikin persona sendiri dah.
Udah cukup permainan CEO-an. Lu jualan aja sama kakak adik lu tuh, jualan produknya. Ya, buat konten yang lebih ngelihatkan sisi cool lah. Udah bermain pakai jas-jas CEO segala macam, punya gedung di lantai 1000, gua nggak tahu lah ya, di atas langit deket awan ke bulan, ya kan? Udah jangan buat persona konten seperti begitu kalau misalnya lu dapat endorsement. Yang real-real aja cowok gimana sih? Bergaya kayak artis, jangan kaku, jangan sok dibos-bosin begini-begini begini. Aduh, capek beneran. Harga jas udah terlalu mahal, say. Ya. Jangan sampai kehabisan, nanti lu dry clean ganti itu lagi pakai jasnya udah. Ya. Mendingan ya udah di belakang layar lu minta tolong masalah properti, nggak mungkin. Saya beli apartemen aja nggak sanggup ya. Gua nggak tahu ya apa bisa beli properti apartemen atau rumah atau apa, gua nggak tahu tinggalnya di mana ya. Yang penting lu harus, ini bukan ranah lu, bukan kelasnya lu. Ini ranahnya lu aja kan, di umur segini aja kan belum pernah namanya tahu nikah, ya kan? Belum pernah tahu namanya punya anak, ya kan? Umur berapa lu sekarang? Coba gua tanya. Kok belum pernah nikah, belum pernah ngerasain anak? Coba Dokcin sekarang nanya CEO umurnya berapa kalau boleh tahu? 30 ada nggak? 40 ada nggak? Apa 35 coba? Ya, mau kondo sih mau kondo, tapi ada batas umurnya loh. Ada batas umurnya, jadi mau kondo juga. Mau kondo tuh umur 20-an, mendekat ke 40, masih inilah. Curiga nggak sih? Di umur segini, dia masih nikahin dong. Kalau memang lu serius, ya nanti, tapi nggak mungkin bakal dinikahin, nggak akan mungkin. Kalau lu berani nikahin Sarwenda, ya lu harus ngegantiin perannya si RO, bisa nggak? Karena RO juga akan menghentikan uang itu karena lu udah diambil jadi milik orang lain. Apa haknya? Apa kewajiban dari si RO untuk ngebiayain mantan istri? Nggak ada. Apalagi kalau udah lu janji nanti bakal dinikahin, nggak ada. Kalau udah suami istri cerai, pure cerai, ya, dan punya pasangan baru dinikahin, ya tugasnya dari mantan suami untuk apapun itu, ya nggak akan ada lagi lah. Udah jadi tanggung jawab lu sebagai suami baru. Nah itu, sanggup nggak sekarang gua tanya? Jangan nunggu sampai rumah lunas dulu. Rumah lunas juga maintenance rumah sama sehari-harinya. Anak sekolah tuh ratusan juta, bagaimana? Nggak akan dinikahin, walaupun sebucin-bucinnya juga bakal udahan. Lihat aja. Dalam waktu dekat lama nanti bakal ada sebuah kisah, ya. Akhirnya pamitan. Kalaupun dipaksakan nikah, nggak lama. Ya sekarang lu ibaratnya nikah sama yang nihil, yang punya wataknya picik, seneng namanya. Ya, nggak disisain buat istrinya, ya kan? Semuanya patternnya udah jelas, cuma gue melihat bahwa mukjizat apakah ada dorongan gebrakan dari Miss S, yang itu gue harapin. Kalau enggak ya pattern udah jelas lah. Ma, Mama, tuh Roken. Iya, udah terlalu telat, udah mau sampai 2 bulan ini perkaranya, tapi mandek, ya kan? Kalau masalah yang pengacara itu udah masalah yang mungkin ya udahlah ya, masa lalu gitu kan. Yang sekarang kan lagi adem ayem nih semuanya gitu. Jadi makanya burulah ambil posisi masing-masing dulu, ya kan? Untuk ikan pesut, penguin trala trilili, kamu kan udah bener nggak banyak omong lagi kan? Udah, karena udah selesai lah berstand up komedinya, ya. Itu lagi ada si ikan pesut penguin trala trilili, adanya si S buat konten pakai roll kayak jamet. Kalian lihat nggak sih yang pakai video handphone foto, dia bilang anak-anak madrasah, apa dia ngomong coba, anak-anak pesantren apa rumah segede gedong kayak gini-gini, ternyata begini adeknya ya. Gua ngeliat kalau misalnya sama si Onyo, ya antara Onyo sama ikan pesut trala trilili ini ya, si penguin ya,
mendominasi Alpa gitu. Sementara si Bertrand kan orangnya banyak diem ya. Banyak kompilasi tuh Dokcin lihat video yang kayaknya sembarangan ngambil makan dari piringnya si Onyo. Si Onyonya udah kayak gimana. Gua rasa kayaknya dulu waktu mereka masih deket banyak sering dibully deh. Ya kan? Makanya gua nggak heran. Ya kan? Si Onyo ngeluarin statement banyak bercerita di storynya. Karena jejak digitalnya gue juga ngeliat nih adanya songong banget nih. Adanya bener-bener premanisme banget ke si Bertrand. Makanya gue bisa membayangkan kalau iya bener gue bisa ngebayangin kalau Onyo tuh sampai kena ringan tangannya dari adenya si S. Karena gue ngeliat dinamika mereka kalau lagi ada di live ya yang tertangkap diabadiin ya yang muncul-muncul, dia itu tidak ada ngasih batasan terhadap si Onyo ini tindakannya. Kayak gua apa namanya ipar lu, wah gitu. Sementara Onyo kan begini. Itu yang di depan publik ya kan? Gimana kok yang di belakang coba? Yang sehari-harinya yang waktu tinggal lah yang sampai muncul ada kasus disangka klepto uang, parfum segala macem. Ini kan? Gua nggak tahu tuh maka lebih parah. Memang keluarganya ini punya mannerismnya gue nggak ngerti seperti bagaimana ya, gitu kan? Ibunya juga katanya, ibunya si S sama si ikan pesut, apa namanya, penguin tralatrilili ini, ibunya marah katanya. Ya mungkin juga udah pusing kali ya diserang atau nggak memang namanya buah nggak jatuh nggak jauh jatuh dari pohon ya kan? Gua rasa gitu kan. Agak ngeri nih keluarga, makanya gue salut banget nih Koko R bisa sampai kurang lebih 10 tahun bertahan ya. Bertahan banget gitu loh. Sama ini anak, sama watak keluarganya gimana nggak stres ya kan. Makanya lihat, setelah lepas pure 100% dari lingkaran sirkus ya kan. Sirkus keliling 5.000 perak, sakitnya sembuh. Mualaf malah jadi, ya kan? Jadi lebih rajin cari uang, nggak stres segala macem. Gimana kabarnya itu bisnisnya yang dulu apa Densu itu kan? Curiga kan? Itu siapa itu bisa sampai kebakar tiba-tiba di mana-mana? Ya kan dulu yang fast food itu ayam Densu itu kan? Coba. Gimana kita nggak mencurigakan patternnya kalau itu berbagai cara mau ngejatuhin seorang Koko dan sayangnya apa dan kenyataan pahitnya itu datang bukan dari orang lain yang selama ini kita curigain. Kita kan dulu waktu zamannya ayam geprek ya Bensu ya kan, kita curiganya ada yang sirik orang gitu kan, ada yang gak suka dengan suksesnya, jadi ada yang beberapa apa namanya cabang yang kebakaran ya kan, terus tiba-tiba kolaps hilang aja. Mengetahui kenyataan pattern yang kita udah pelajarin akhirnya tabirnya kebuka, tidak menutup kemungkinan maaf dari keluarga sendiri. Ya kan? Dan itu lebih bikin kaget, jantungan lebih baik ambil nyawa gue deh daripada gue harus tahu yang ngancurin kehidupan gue sendiri adalah keluarga yang gue bina semua. Istri. Keluarga dari istri. Jadi kayak gue lebih baik gue berantem sama orang lain, gue dukunin balik daripada gue harus tahu bahwa ternyata dari internal gue sendiri yang begitu. Gimana nggak stres? Coba kalau misalnya RO nggak punya kerjaan, nggak sibuk harus mikirin per bulan berapa ratus juta nggak kesana kemari, mendistraksi apa yang terjadi, stres bisa begini. Dia diuntungkan sama yang maha kuasa, digampangkan rezekinya. Kerjanya ada aja dapat rezeki penggantinya. Ya kan? Punya bisnis di mana-mana. Dia dibuat distraksi biar tidak penyakit itu tumbuh. Stres itu menjadi melembaga di dalam diri dia dan di rumahnya. Ya kan? Sekarang Koko R udah punya bisnis fast food lagi yang bekerja sama ya kan dengan investor-investor yang ada cabangnya yang Dokcin tahu ada di beberapa kota. Ya kan? Alhamdulillah kalau apa yang dialami RO masih diselamatkan dengan kesibukan mencari rezeki di jalan yang maha kuasa, dibuat distraksi sehingga tidak termakan, tidak tergerogoti gitu loh. Ya kan? Di situ kita senang mendengar kisah bertahan gitu kan. Sementara di sini wah sibuk namanya nuntut gitu kan.
Ada kalanya memang masalah ini udah waktunya dilemparin ke masyarakat. Jadi kita tahu, ya kan? Kita membantu, kita melihat mana yang salah, mana yang benar. Ya, kita juga bisa untuk menertibkan, kita memberikan pelajaran. Disangkanya mereka semuanya akan lancar-lancar aja kan dengan persona CEO. Lu nggak sadar kita yang jadiin komedi kan, dijadiin meme. Akhirnya kena kan semuanya. Sekarang mau apa? Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi tengil-tengilan. Yang tadi yang aku udah kasih tahu di awal, bikin strategi kalian masing-masing kubu. Untuk S, bangkit, ya. Ambil persona, selesaikan di belakang layar, buatlah dokumentasi sebanyak mungkin, sevariasi mungkin. Ambil hati, karena apa? Daripada nanti bisnis lu merugi sampai ke nol banget, sampai miliaran-miliaran, ya. Netizen juga sama pentingnya, lebih penting malah at some point. Berjalan bersama. Untuk Mr. CEO, ya, yang namanya begitu panjang di kota Saranjana, kota tak unlimited alien, ya kan? Itu lu buat strategi, cari kehidupan lu sendiri lah. Udah cukup main mokono-mokondonya sama kumpul kebo sapi kambing, ya. Cari properti, tinggal secara terpisah, ketemu hanya untuk alasannya ketemu karena untuk kerja lah, Fred. Karena studionya juga lucunya lagi, studionya kenapa harus ada yang di rumah sama sekitar rumah coba. Ya, buat vlog, ini tempat tinggal saya gitu. Kalau misalnya kalau perlu endorse lah. Yang mau nge-endorse CEO tolong endorse dia, tapi skenarionya ya dari properti yang beda menuju ke tempat kerja, ketemu sama si janda rasa gadis ini, vlogging a day in my life lah. Terus nanti pulang lagi ke apartemen atau nge-gym atau apa. Jadi biar kita percaya, oh ternyata udah punya properti. Udah itu aja. Kalau memang lu nggak ngerti masalah tentang bikin vlog ya, minta tolong sutradara sekalian. Biar aman, Iya. Sampai dari tadi kopi gue belum minum, coba kan. Kalau masalah yang lain mah kita mah ya udah lah ya. Tapi sekarang SDM masing-masing lah. I think ya being renovate ya. Tapi renovasinya nggak selesai dibongkar lagi, direnovasi, dibongkar, direnovasi lagi. Rumahnya yang mana sih? Coba kalau memang benar yang lagi dibangunin rumah. Emang ada rumah dibangunin? Bukan yang rumahnya cuma si S doang yang lagi dibangun, apa ada rumah lagi? Yang bener-bener, ya Allah niat banget ya. Jadi ada properti yang memang dibangun khusus untuk buat CEO. Beda sama rumahnya si janda yang dicicilin sama RO, beda lagi, ada. Buat apa? Buat apa? Mau kondo dibangunin rumah. Jadi benar adanya itu. Buat apa? Oh. Renovasi nggak pernah selesai. Ya gimana mau selesai lah. Itu kan dijadiin bisnis. Bilangnya properti untuk buat anak atau buat masih punya ex-wife. Yang dijadiin tumbalnya rumah CEO kali yang dibangun itu. Udah direnovasi, dibongkar, renovasi lagi, bongkar gitu. Biar ada catatannya kurang ini, padahal ada, cuma dibongkar pasang, ditempel lagi gitu kan. Enggak. Oh, I see. Jadi yang 200 juta itu, sebagian itu berarti masuk ke rumah yang dibangunin itu. Ya, rumahnya dibeliin SW kali dok. Baru jadi pacar mau kondo, yang nggak nikah, kumpul kebo udah dibeliin rumah. Nggak aneh sih kalau menurut gue. Jejak digital, pacaran sama siapa dibeliin mobil.
Pacaran sama siapa dibeliin apa. Sekalinya pacaran sama janda dibeliin mobil minimal, itu memang benar adanya. Ya berarti gue nggak aneh kok dibangunin properti. Dalam keadaan katanya ya, waktu keadaan mereka masih nikah nih, RO sama S, ada salah satu flingnya yang dia masih temen-temennya dari si RO juga, pihak profesional, dipacarin katanya sampai dibeliin mobil. Jadi kalau tiap pacaran, gua nggak ngerti kok bisa gitu ya, duitnya itu saking RO duitnya udah nggak berseri lagi kan, saking kalau misalnya selengki aja udah bisa beliin mobil untuk selengkiannya, luar biasa kan. Makanya kalau gue pikir-pikir, oh ada benernya juga sih kalau si RO ini, apa namanya, si CEO ini kan yang bucin paling terwahnya ya. Dibangunin rumah mah udah, menurut gua mah udah pasti ketahuan, bukan mobil lagi, rumah. Mobil dulu, jangan rumah. Patternnya kalau bisa lu sama, kalau pacaran jangan rumah dulu. Ketahuan banget kan si CEO kagak punya properti. Beliin mobil dulu untuk konten. Jangan lu bilang suruh pakai aja mobil itu, ya emang mobil gratisan dari CRO dipakai untuk anak-anak. Lu malah kasih izin lagi bikin konten Nescafe. Ngaco. Beliin mobil biar dia bikin kontennya bisa di mana-mana, di kantor orang kek, di kantor terbengkalai kek, di kantor pajak, di kantor penggadean. Ya kan, di kantor bank sekali minjem uang, ya kan? Biar dia bisa kemana-mana. Kalau mobil mah gampang entar. Ini malah direnovasiin rumah, mobil kagak ada, naik beca gimana? Di mana-mana juga untuk mobiling dulu kan, si Oma perginya kemana-mana, ketemu sama teman-teman perkumpulan Boti gitu kan. Boti ada singkatannya loh. Eh, Boti, optimism, apa namanya, to apa namanya, to in action apa gitu terhadap presiden kita sama si ini kan yang lagi viral, ada tuh in action apa gitu. Ada artinya, ada aja ya kalian mau ya bisa ngasih arti-artian. Dia mah si Om Larat dok. Enggak, itu kaget aku yang rumah-rumah itu. Ya yang sama Teddy ya. Ada singkatannya loh itu, Boti itu. Apa tadi aku bilang, be optimism to in action gitu loh. Something like that gitu bahasa Inggris ya. Gue udah denger-denger aja nih pas waktu mahasiswi UI ya, pada apa namanya, mangga pada demo ya kan. Mereka membuat presiden kita tuh adalah Boti gitu kan. Be optimism to in action. Langsung gitu, langsung ketawa semuanya. Ada video itu kemarin Dokcing lihat. Gitu, beliin mobil dulu. Udah tahu kan dia konten kreator, bukan pengusaha. Biar bisa buat di mana-mana. Jadi kan biar gayanya nanti kan day in my life, go to office, turun dari mobil punya yang memang lu beli tanpa campur tangan, walaupun duitnya juga dari CRO, ya kan? Setidaknya bukan dari mobil si Ono yang gratis. Jadi biar nggak terlalu dirujak banget, say, malu. Gua mah udah capek. Gitulah cerita hari ini guys. Udah 1 jam 10 menit, bibir gua kagak berhenti karena minta dicipok. Ya kan? Untuk teman-teman kalau misalnya ada yang ngelihat video Dokcin di YT, jangan lupa di tag ya atau mention yang pakai baju ini. Gue pengen tahu. Tapi thank you ya teman-teman. Aku anggap kalian itu kesayangan Dokcin yang sudah membantu meng-up ini ke ranah sosial media lain, biar kita sama-sama apa ya, sama-sama untuk menegakkan sesuatu hal yang memang perlu untuk diberikan ke jalurnya. Ya,
perlu kita membuka mata, hati, dan tidak boleh menjadi satu cap di negeri kita. Kasus-kasus seperti begini, ya. Udah di masyarakat kasus seperti begini tuh ada dari zaman dulu sampai sekarang setiap hari ada, ya. Teman-teman yang punya platform lain yang besar-besar, ya tolonglah disebarkan. Tolonglah ini bisa menjadi satu pembukaan mata hati pikiran masyarakat kita bahwa hubungan-hubungan seperti kayak gini itu jangan dianggap mainan, jangan dianggap sesuatu hal yang dinormalisasikan. Ya, apalagi kalau bagi kalian-kalian adalah manusia-manusia yang menjadi pionir, menjadi public figure, menjadi contoh di masyarakat. Tolonglah jangan melancarkan aksi-aksi kehidupan seperti begini. Yang real-real saja, yang biasa-biasa saja tapi pasti normal. Yes. Oke, Dokcin mau ngopi, mau ngelanjutin ngopi di dalam kamar sama ngelihat perusahaan-perusahaan aku sebagai real CEO, ya, perusahaan cinta bersatu dengan CINTA. Nanti untuk di live berikutnya, kalau teman-teman ingin berkonsult sama Dokci menanyakan tentang dunia sehari-hari di antara kita, dunia pacaran, dunia cinta, hati pikiran yang terbelenggu, resah, dan gundalah, ya, pasti tidak pasti, validasi tidak butuh validasi, benar membenarkan, boleh dicurhatkan. Karena apa yang Dokcin angkat adalah sesuatu hal yang selalu ada di sekitar kita. Contohnya kayak perkara ROS dan CEO ini adalah kehidupan nyata banyak kita alamin. Atau mungkin kita sendiri pribadi mengalami dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda dan intensitasnya. Oke guys. Tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Terima kasih yang sudah tap-tap love, kontribusi.